Om Swastiastu. Halo Bapak, Ibu, adik, kakak, makasami. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa selalu rahayu, selalu rahajang dalam lindungan Hyang Widi. Kembali lagi bersama saya Sinta di Kapila Production. Dan kali ini kita akan membahas mengenai barusan Sinta sempat berpikir nih. Sinta sembari berpikir, sembari bertanya-tanya di dalam diri. Mengapa kita melaksanakan niatnya? Ternyata setelah kita membaca beberapa sumber, membaca beberapa referensi, agaknya mirip ya dengan penjelasan video kali ini yang saya akan jelaskan. Nah, kali ini Sinta akan melihat dan juga membacakan naskah dari Bhagavad Gita yang diterjemahkan oleh Profesor Ida Bagus Mantra. Simak berikut ini. Saya akan membacakan alih Sanskerta, naskah dan juga penjelasan dari Prof. Ida Bagus Mantra pada bab 3 Karma Yoga, sloka 14. Simak dengan baik. Om Awiganam Astu Namo Sidam. Dari makanan, makhluk menjelma. Dari hujan, lahirnya makanan. Dan dari yatnya, muncullah hujan. Dan yatnya, lahir dari pekerjaan. Berdasarkan sloka tadi, kita bisa menyimpulkan dan kita bisa menginterpretasikan bahwa yatnya merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari umat manusia. Yang tak bisa terpisahkan dari kita sebagai umat Hindu. Mengapa demikian? Karena yatnya lah yang menghasilkan hujan. Kenapa seperti itu? Karena kita memohon kepada Yang Widi, kepada Ida Sang Yang Widi dalam prabawanya mungkin Dewa Indra, atau dalam wujud manifestasinya dan prabawa-prabawa beliau yang lainnya, yang sehingga memberikan penghidupan bagi kita sebagai umat manusia. Dewa memelihara manusia, begitupun juga manusia berusaha untuk menghargai para dewa, memuja para dewa. Dalam bentuknya adalah yatnya. Dan yatnya adalah bagian dari pekerjaan, adalah bagian dari siklus dan rantai kehidupan, atau yang disebut dengan cakra yatnya. Yatnya tidak hanya berada pada unsur upakara dan upacara saja, tapi yatnya melebihi dari hal itu semua. Yatnya adalah kehidupan ini, yatnya adalah aktivitas manusia, yatnya adalah juga karma. Jadi, itu baru alasan yang pertama. Kemudian
pertanyaan yang kedua? Apakah dengan melaksanakan yatnya ini merupakan bagian dari kontrak kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa? Tidak. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai umat manusia, dan ketika kita lahir, jarang kita memiliki kesadaran akan hal itu. Mengapa demikian? Karena kita dibungkus dan dibalut oleh badan luar dan juga badan kasar ini, ya, baik itu sukma atau stula sarira kita, dan kita tidak menyadari akan hal itu. Yatnya, kembali saya tekankan, ketika kita sudah tahu bahwa kita sedang dilingkupi oleh Triguna, kemudian Satu Amraja Samas itu, kemudian kita masih terlalu banyak menghadapi unsur-unsur material, menghadapi unsur-unsur prakerti. Nah, kali ini apa yang mesti kita lakukan? Dan apakah beryatnya itu hanya sebuah simbol atau niasa saja sebagai instrumen yang harus kita lakukan setiap harinya? Tidak. Yatnya bukan hanya sekedar simbol, bukan juga sekedar upakara dan upacara, tapi yatnya merupakan bagian pergerakan kita setiap harinya. Contoh, berjalan saja itu merupakan yatnya. Nafas adalah yatnya, pikiran adalah yatnya, perkataan juga adalah yatnya, dan juga perbuatan adalah yatnya. Mengapa demikian? Ya, karena apa yang kita lalui setiap hari, apa yang kita keluarkan setiap hari, baik itu napas misalnya contohnya, kita mengeluarkan karbon dioksida, kemudian dihirup oleh tumbuhan yang memiliki eka permana. Begitu juga tumbuhan memberikan penghidupan kepada yang memiliki dwi permana atau hewan. Nah, di sana kita tanpa sengaja kita telah memberikan siklus kehidupan bagi tumbuhan dan juga hewan. Sehingga apa yang terjadi setelah penghidupan ini berjalan seperti itu? Nah, baru bernafas saja ini, belum berpikir, belum berkata dan juga bertindak. Itu juga merupakan niatnya. Contoh, kita memiliki pemikiran yang negatif kepada orang lain pada satu konteks masalah, ya. Kemudian setelah kita berpikir negatif, kita mulai ingin berkata negatif, berkata kasar misalnya kepada orang lain, berlanjut pada bertindak kasar. Nah, itu juga merupakan niatnya. Walaupun niatnya dan attitude-nya tidak baik, sebenarnya itu juga akan mempengaruhi siklus kehidupan kita. Percaya atau tidak? Kita kembali kepada esensi believe or not. Ketika kita memiliki pemikiran yang baik, kemudian berkata juga baik, berbuat juga baik, maka apa yang terjadi? Siklus kehidupan pun yang kita lalui juga akan baik. Percaya tidak percaya, mungkin kita menjalani yang namanya sancita, prarabdha, kriya mana karma pala, itu merupakan siklus yatnya. Siklus yatnya yang kita lakukan. Kita adalah wayang, Tuhan adalah dalang, Brahman adalah dalang. Sinematografinya adalah kehidupan kita sehari-hari. Pergerakan inilah yang dimaknai dengan yatnya. Jadi, kesimpulannya seperti apa? Baik kepada saudara-saudariku umat Hindu Dharma dimanapun Anda berada, kepada Bapak, Ibu, Kakak, Adik Makasami, maknailah yatnya sebagai bentuk kewajiban kita, sebagai bentuk swadharma kita sebagai umat Hindu. Membuat upakara, mulai dari membuat upakara, kita sudah memiliki dan kita wajib memiliki pemikiran yang baik untuk membuat simbol niasa itu. Tidak boleh ketika membuat upakara atau simbol niasa itu kita berpikiran yang buruk, dan itu akan mempengaruhi simbol niasa itu, karena itulah yang kita aturkan kepada Sang Hyang Widi. Itulah yang kita berikan dan itulah yang kita persembahkan kepada Sang Hyang Widi. Jadi, pikiran itu juga yang akan mempengaruhi simbol niasa itu. Jadi dimohonkan ketika kita sedang membuat upakara dan simbol-simbol niasa lainnya, kita mesti memiliki hati yang ikhlas, kesadaran yang ikhlas, bakti yang tulus.
Seperti yang diisyaratkan di dalam Rigveda, ada 4 syarat melaksanakan yatnya. Yang pertama adalah bakti, unsur bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, serean, yaitu keikhlasan kita untuk menjalankan yatnya tersebut. Kemudian yang ketiga, ada serada, ada keyakinan, ada unsur kepercayaan di sana. Kemudian yang keempat, bakti, serean, serada, dan karma. Nah, karma ini adalah pergerakan bagaimana perbuatan kita terhadap yatnya itu, terhadap upacara itu. Baik itu proses upacaranya itu semua dinilai. Dinilai oleh siapa? Dinilai oleh Sang Hidup, dinilai oleh Sang Brahman. Wah, seperti inilah kesadaran umat manusia. Wah, seperti ini kesadaran umat Hindu. Jadi perlu kita pahami bahwa harus ada unsur ketulus ikhlasan, harus ada unsur bakti, harus ada unsur karma di sana, kemudian harus ada unsur keyakinan dan juga kepercayaan. Maka dari itu komplitlah pelaksanaan yatnya itu. Mulai dari ingin melaksanakan yatnya harus ada hati yang benar-benar tulus ikhlas melaksanakannya. Harus ada unsur bakti di sana. Yang kedua, ketika membuat upakara, kita harus juga bisa mengendalikan pikiran kita agar kita tidak terlalu menghiraukan hal-hal yang sifatnya negatif. Kemudian yang mengacaukan pikiran kita, yang membuat kita galau, resah, bingung. Nah itu. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengaturkannya dalam proses upacara, rentetannya, runtutannya, tuntunannya. Nah, di sini penting kita mengendalikan diri kita. Karena apa? Ini akan mempengaruhi siklus kehidupan kita, saudara-saudariku. Maka dari itu, baik itu kita bisa mengamalkan pengetahuan kita untuk orang lain, dan itu juga merupakan yatnya dan bagian dari jenana yatnya. Baik itu kita berbuat yang baik dan memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain atau yang disebut dengan karma yatnya. Kemudian baik itu kita melakukan yatnya setiap hari atau yang disebut dengan nitya yatnya. Baik itu kita melakukan yatnya, baik itu ya berbentuk upacara dan upakara ini king ya, yang berbentuk insidental atau naimitika yatnya. Dan ada pula yatnya-yatnya yang lainnya yang kita lakukan, dan banyak yatnya tersebut. Jadi tidak ada istilah bahwa kita bukan merupakan bagian dari yatnya, dan itu salah. Kita adalah bagian dari yatnya itu. Maka demikian, karena kita memiliki tri pramana, karena kita diciptakan sempurna dalam kehidupan ini, maka dengan itu kita harus bisa menjalankan yatnya kita setiap harinya dengan baik, dengan tulus ikhlas, dengan kesadaran, dengan keyakinan dan kepercayaan, dan dengan rasa bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Baik siapapun yang kita sembah, termasuk juga Prabhawa Ida. Baik itu tadi dan wacana singkat dari Sinta, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya Sinta pembahasannya tidak begitu mengena, atau mungkin pembahasannya ada yang salah, atau menggunakan kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara-saudariku Makesami. Dan selamat Hari Suci Galungan dan juga Kuningan. Semoga kita senantiasa menang dari pikiran kita yang kotor, pikiran kita yang terlalu dilingkupi oleh sifat keraksasaan, perbuatan kita yang terlalu dilingkupi oleh sifat keraksasaan. Kita sekarang sedang berperang dalam diri, kita sedang menyadari diri kita sendiri, kita sedang memahami diri kita siapa dalam momentum Galungan dan Kuningan. Baik itu tadi dari Sinta, semoga bermanfaat. Suksema aturang titiang, titiang puput antuk para mesanti. Om Santi, 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 Om. Suksema.